biasa. Mana ketua kelasnya? Ya, tolong berdiri ketua kelasnya. Kita siapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Ya, baik anak-anakku sekalian. Hari ini sebelum kita belajar, yang mungkin ada sampah di kiri kanannya, tolong diambil. Yang piket pagi tadi ada melaksanakan tugasnya? Ada. Kalau ada, masih ada, tolong dibersihkan di samping kiri kanannya. Sudah? Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Aizat Putra, Anggi, ya, Arif, ya Arif, Devi Safitriani, ya, Gina. Kita berkompetensi di dalam kebaikan dan etos kerja. Hari ini kita membahas mengenai su'abul iman, materi kedua kita ya, di bab kedua. Ya. Pak, absen sampai sudah. Nampak ya di depan ya? Ya. Kalau kemarin kita membahas tentang berkompetensi di dalam kebaikan, yang kamu dapat kemarin itu apa? Ya, contoh kecilnya berbuat baik dengan teman sebelah, dengan orang tua kita di rumah, dengan tetangga kita, keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu yang kesimpulan dari materi berkompetensi di dalam kebaikan. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita membahas mengenai su'abul iman atau disebut dengan cabang iman. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa yang dikatakan dengan su'abul iman, mungkin kamu di SMP kemarin ada nggak mempelajari tentang rukun iman? Ada. Apa saja yang kamu ketahui tentang rukun iman? Iman kepada apa yang pertama? Kepada Allah. Kedua? Malaikat. Terus ketiga? Rasulullah. Keempat? Kita. Kelima? Akhir. Ya, terus yang keenam? Qada dan qadar. Ya. Jadi Ibu rasa masalah rukun iman tidak asing lagi bagi kita. Mungkin di jenjang TK kita sudah juga bisa menyebut apa itu rukun iman ya. Tampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ada nampak yang di belakang, kenapa pegang kepala kayak gini? Banyak salah. Enggak ya, santai saja. Pikirkan Nampak ya? Tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita menganalisis makna su'abul iman. Yang kedua ini kita mempresentasikan. Yang ketiga ini kita meyakini bahwa dalam iman itu banyak cabangnya. Kemudian kita membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan cabang iman di dalam kehidupan. Baik anak-anakku sekalian, ya, kalau tadi kita sudah menyebutkan yang namanya pilar keimanan, itu ada 6. Ibu ulangi pilar keimanan tadi yang dikatakan kalau di jenjang SMA ini kita menyebutkan pilar keimanan. Kalau kita di jenjang SMP kemarin, SMP kemarin ya, itu kita apa namanya? Yang namanya pilar keimanan ini kita sebut dengan rukun iman. Jadi materi itu dibalik-balik terus ya, tapi kalau sudah di jenjang SMK itu materi
percaya, apalagi keyakinan, yakin, percaya itu dikatakan iman. Jadi di dalam materi kita di infografis ini ya, itu ada namanya iman. Dikatakan iman itu adalah yakin. Jadi keyakinan ini ya diucapkan dengan lisan. Mana lisan kita? Lisan mulut kita ya, berbahasa kita ucap dengan lisan. Kemudian diyakini di dalam hati kita ini, di mana hatinya letak anak-anakku sekalian, di dalam ya, dia tidak nampak tetapi sangat-sangat berbahaya. Dengan hati ini kawan kita bisa sakit hati dengan kita. Kok bisa rasanya sakit? Karena hati tadi. Hati itu dia tersimpan di dalam, tetapi pengaruhnya itu sangat besar sekali. Jadi berhati-hatilah dengan hatiku. Ya, karena hatiku tersimpan di dalam hati. Ya, yang tersimpan itu dia tidak nampak. Ya, kemudian iman ini diucapkan dengan lisan, dengan mulut kita, terus diyakinkan dengan hati, kalbu kita, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ini suasana kita belajar hari ini. Ada yang serius belajarnya, ada yang ngantuk. Itu awal mulanya itu dalam hati tadi, dalam hati kita. Ya. Tadi pagi sekolah galau dengan orang tua, galau dengan apa namanya di rumah kita. Ada masalah kita di rumah, ke sekolah tentu kita nggak semangat ya. Rasanya muka kita tidak begitu percaya. Bagaimana kita menerapkan? Diucapkan di dalam lisan, terus kita ikrarkan di dalam hati kita, dan yang terakhir kita laksanakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, itu materi kita pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan berdiskusi mengenai iman kepada apa namanya masalah iman ini ya, masalah yang berhubungan dengan su'abul iman. Kemudian perlu juga Ibu sampaikan ya, cabang iman ini tadi Ibu membahas tentang su'abul iman atau disebut dengan cabang iman. Kalau dikatakan cabang tentu banyak ya. Kalau pohon itu ibarat pohon yang ini ya, ini banyak rantingnya, ada cabangnya. Jadi cabang iman itu ya, yang berhubungan dengan lisan itu ya, dia terdapat yang berhubungan dengan lisan ya, itu terdapat dalam niat dulu ya. Kalau niat itu terdapat 30 cabang keimanan. Di antaranya itu ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan seterusnya. Kemudian di dalam yang berhubungan dengan niat tadi ya, itu ada yang berhubungan dengan perbuatan kita sehari-hari atau disebut dengan anggota badan, itu ada 40 ya. Kemudian dalam lisan itu ada 7. Jadi jumlahnya itu 77. Ya, Ibu ulangi 77 namanya cabang iman tadi. Ya, anak-anakku sekalian, tadi sudah mulai dari pengertiannya. Apa dikatakan iman? Boleh dikatakan iman itu sebagai keyakinan, percaya. Kemudian bagaimana kita menerapkannya? Itu diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati atau disebut dengan kalbu, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah ya. Kalau sudah jelas, ini dibagikan menjadi 3 kelompok ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1 termasuk ketua kelas. Ketua kelas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Ini dibagikan lembar jawabannya. Tugas kita ini, kita membuat cabang-cabang iman ya. Cabang imannya itu yang berhubungan dengan hati tadi. Kelompok 2 dengan apa namanya? Kelompok 2 yang
tadi sudah kita pahami ya. Tolong ditulis apa saja cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian kelompok 3 yang sebelah ini ya. Kelompok 3 yang berkaitan dengan anggota badan itu ada 40 ya. Tolong ditulis. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 1 ya, itu yang berkaitan dengan niat. Ya, ya. Ya, tolong dikerjakan terlebih dahulu. Ya, berdiskusi ya. Yang berhubungan dengan lisan apa? Yang berhubungan dengan perbuatan apa? Yang berhubungan dengan hati kalbu kita apa? Tolong didiskusikan dulu. Ini kelompok 2, ini kelompok 1, dan ini kelompok 3 ya. Silakan dikerjakan. Menjelaskan tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. 1. Membaca kalimat thayyibat, kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. Ya. 3. Belajar dan menuntut ilmu. Oh ya. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Iya. Iya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi apa? Ya, baiklah anak-anak Islamiat ya. Dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi ya, maka dapat kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini ya. Yang dikatakan iman itu adalah niat kita. Niat ya, yang dimulai dari perbuatan dan diakhiri dengan dimulai dari apa tadi? Dari ucapan ya, terus perbuatan, di mana tidak sempurna iman seseorang itu apabila yang ketiga tadi yang ibu sebutkan 3 tadi. Ya, yang dimulai dari apabila iman kita tidak sempurna, apabila yang ketiga ini tidak berkaitan. Yang pertama melalui lisan, kemudian dengan hati, dan yang terakhir dengan perbuatan. Kemudian dalam mempelajari su'abul iman ini ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu dari niat tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, di kelompok 1 tadi ya. Kalau dari niat itu ada 30 cabang imannya. Mungkin sudah ditulis. Kemudian dari kelompok 2 itu dalam lisan ada 7 ya. Kemudian dalam kelompok 3 anggota badan itu jumlahnya berapa? 40. Jadi jumlahnya 77. Ya, itu materi soal iman kita pada pagi hari ini. Pertemuan pertama kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada kelompok, ya kelompok berapa? Ya silakan kelompok 3 untuk menanyakan. Saya ingin tanya cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan ada 40 diantaranya. Ya. Tolong menjelaskan yang menyempurnakan dan menunaikan nazar dan menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Menyempurnakan apa nak? Dan menunaikan nazar. Menyempur. Yang ke-8 itu apa poin ke-8? Menunaikan nazar. Poin ke-8 itu apa namanya? Menyempurnakan dan menunaikan nazar. Kenapa Bu? Jadi di sini ibu akan menjelaskan apa yang dikatakan nazar. Nggak ada, Bu. Yang dikatakan nazar Safik ini kayaknya kosong. adalah misalnya seandainya di pemilihan Safik yang guru agama tuh. di bulan November nanti saya akan mencalonkan. Jika saya nggak ada di dapat pos. jadi ketua OSIS, maka saya akan bernazar untuk memberi Di pos mungkin Bu sama Bapak Ibu. 200.000. Itu contohnya. Kemudian apa lagi? Misalnya di mid semester ini saya dapat peringkat 1 kelas DKP 2
ketua kelas kita di 10 DKP ini untuk menjadi pemimpin OSIS di SMK Negeri 3 Sungai Penuh ini. Maka nazar ketua ini menerapkan seluruh lokal kita. Karena kita kompak ya, kita pilih ketua kelas. Maka nazar ketua kelas tadi itulah, niat ketua kelas itulah dinamakan dengan nazar. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ya, jadi untuk kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yang dikatakan iman itu adalah suatu niat, ucapan, perbuatan yang dimana tidak sempurna iman itu jika bersamaan, tidak ketiganya bersamaan. Kemudian dalam mempelajari Syu'abul Iman ini terbagi menjadi 3. Ada niatnya, mana yang katakan niat, akidah dan hati yang terdiri dari 30 cabang yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Kemudian ada lisan itu berapa cabangnya? 7 tadi. Kemudian yang terakhir seluruh anggota badan yang terdiri dari 40 cabang. Ya, anak-anakku sekalian, karena waktu kita sudah habis, maka minggu depan kita lanjutkan ke materi pertemuan kita masih berhubungan dengan Syu'abul Iman. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, besok kita tanyakan lagi ya masalah Syu'abul Iman. Lebih dan kurang Ibu mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.